He's an awesome God, He reigns from heaven above with peace. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with peace. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with peace. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Shalom. Benar, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia perkasa, Dia luar biasa. Dia memerintah dari surga, saudara. Segala makhluk memuji Dia. Mari tinggikan Dia, saudara. Bebaskan rohmu, puji dengan segenap hatimu. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya. Yes, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk di dalam namanya. Engkau luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas
bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Ayo semuanya tepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dialah satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Hey! Sorakan haleluya. Para papa papa para papa papa para papa papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Ayo sama-sama saudara. Para papa papa. Sekali lagi. Para papa papa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dialah perlindungan kita, Dialah kemenangan kita, Dialah pertolongan kita, Dialah mujizat bagi kita, Dialah penyembuh kita, Dialah pembela kita, Dia gunung batu kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhanmu yang perkasa. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kalau Tuhan di pihak kami, siapakah lawannya? Engkau yang bela kami, Engkau yang memegang tangan kami, sehingga kami
menjadi lebih dari pemenang. Tuhan, begitu besar kasih-Mu buat kami. Apakah yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Kondisi dan situasi yang ada di dunia ini tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dengan sukacita, sorak-sorai, karena kami percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib, Dia perkasa. Mari angkat tanganmu saudara dan mulai naikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah. Ayo saudara. Kami bersyukur Bapa. Semua yang Kau beri, kami bersyukur. Kasih-Mu besar, setia-Mu selamanya. Kami mengangkat tangan kami, naikkan pujian syukur, sebab Tuhan baik, selamanya Dia baik. Nyanyikan syukur bagi Dia, mari bersyukur. Oh Tuhan yang indah, oh Allah yang kami kagumi, Tuhan yang mulia, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada yang sebanding denganmu Bapa. Engkau bertata atas segalanya, Engkau yang terindah dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, Kau selalu ada. Kau tak pernah tinggalkan kami, Engkau selalu menuntun kami. Oh Bapa, Sherene makan darlamaya so we give you thanks, oh Lord. Kami memuji-Mu, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa. Oh
Firman Tuhan adalah ya dan amin, saudara. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Apa yang dia katakan pasti digenapi, saudara. Sebab setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil dalam melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Tahun ini, saudara, pegang firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, sehingga iman percayamu bangkit. Dia pasti menggenapi apa yang dia janjikan dan katakan kepada saudara. Mulai berdoa di dalam roh, saudara. Kobarkan manusia rohmu. Berapa katakan darah santere mikama katakan darah lamu. Ori bekete kemba katakan takkan takaran darah lamu tersente tetekere darah lamu. Berapa katakan darah takkan takaran darah lamu nasikan takaran darah lamu. Berapa katakan engkau yang dihadapi pada situasi yang nampaknya mustahil. Bukankah firman Tuhan berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Perkatakan selalu firman-Nya, saudara. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan lagi, ya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu yang nabi, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Dengan mengangkat tanganmu katakan, ya Tuhan, ku percaya. Sungguh-sungguh, saudara, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Dengan hati yang percaya mulai sembah Dia, saudara. Tuhan melihat dari surga hatimu, saudara. Air matamu Dia yang menampung. Segenap hatimu sembah Dia. Kami sembah.
berseru kepadamu. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Biarkan Roh Kudus menjamamu saat ini, saudara. Oh, mengalirlah Roh Kudus, membalut hati yang luka, menyembuhkan kami Bapa, memulihkan kami, menguatkan kami Holy Spirit, jamah umatmu di rumah-rumah, di tempat mereka sekarang berada, menyembahmu, jamah Tuhan. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan
Angkat tanganmu, pandang dia, saudara. Dalam doamu katakan, aku percaya Tuhan. Lebih dari sanggup mengenapi janjimu Tuhan. Tuhan bukanlah Tuhan yang berdusta. Lalu Ia berjanji Dia pasti melakukannya, menggenapinya. Kesetiaanmu dibangun untuk selama-lamanya Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur. Kami percaya padamu Tuhan. Mari sekali lagi saudara, dengan iman percaya katakan,
biasa hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau telah menjamah setiap kami. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan. Terima kasih Engkau hadir Bapa, dan menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka menyaksikannya. Berbicaralah saat ini melalui hamba-Mu. Kami siap menerima firman Tuhan. Dan biarlah hati kami, hati yang lembut yang mau diajar Tuhan. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Saya percaya saudara boleh tetap dalam keadaan yang baik. Saudara boleh tetap mengucap syukur dan boleh berkata bahwa Tuhan itu baik, saudara. Nah, hari ini saya akan membagikan satu tema, yaitu tentang Bapa yang baik. Kenapa saya mau bagikan hal ini? Karena mungkin 1 tahun sudah, saudara ya, kita melewati masa pandemi ini. Saudara juga sudah melewati banyak hal. Dan mungkin banyak orang yang mulai bertanya-tanya, ya bagaimana tentang masa depan kita, bagaimana pekerjaan kita ke depannya. Dan orang mulai mempertanyakan, apakah Tuhan itu sungguh-sungguh punya rencana? Dan apakah Tuhan itu sungguh-sungguh baik ya di dalam hidup saya? Nah, saudara, saya mau ajak kita sama-sama buka ayat firman Tuhan dari Matius 7, ayat 9-11. Saya bacakan untuk saudara. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah dengar, saudara, ayat firman Tuhan ini. Ya, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan Bapa kita di sorga adalah Bapa yang baik, saudara. Ya. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saya mau ajak kita sama-sama belajar mengenai Bapa, saudara. Ya. Panggilan Bapa, Aba. Nah, orang Israel menggunakan panggilan Bapa itu dengan kata Aba. Kenapa dia disebut Bapa, saudara? Kenapa dia disebut Bapa yang baik? Ya, seringkali di Alkitab kita juga sering dengar ya, saudara ya. Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik. Nah, kata Bapa yang dipakai di dalam Alkitab di sini adalah menggunakan kata Aba, saudara. Ya. Aba sendiri punya beberapa arti, saudara. Yang pertama, source, sumber. Yang kedua, pattern atau pola asal. Yang ketiga, benevolence atau kebajikan. Yang keempat, protector, pelindung. Nah, saya rasa semua arti daripada kata Aba ini sangat menggambarkan, saudara ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah ya sumber dari segala sesuatu. Tuhan Yesus adalah asal dari segala sesuatu. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat kebajikan. Serta dia adalah Tuhan yang selalu melindungi kita. Nah, di Israel, saudara, di Yahudi, ya di bangsa Yahudi, anak-anak itu memanggil papanya dengan kata Aba. Nah, panggilan Aba ini agak sedikit berbeda ya, saudara ya, dengan mungkin panggilan kita di Indonesia gitu ya, papa, ayah, atau papi gitu ya, agak sedikit berbeda. Karena panggilan Aba ini punya arti yang lebih intim, saudara. Ya, punya arti yang lebih intim. Sama mungkin seperti orang bule gitu ya, manggil papanya itu daddy. Nah, kata daddy itu punya meaning yang lebih intim, saudara. Yang lebih mesra, yang lebih intim antara anak dan papinya. Tetapi di balik keintimannya itu juga ada unsur respect-nya di sana, saudara. Jadi ada dua unsur di sana. Ketika kita manggil dia Aba, itu artinya panggilan yang sangat dekat dan juga panggilan yang sangat respect kepada Bapa di surga, saudara. Ya. Sosok yang kuat, sosok yang pribadi yang kuat, pribadi yang maskulin, pribadi yang melindungi, tetapi juga pribadi yang lemah lembut dan penuh kasih. Itu adalah Bapa kita, saudara. Nah, kita belajar sama-sama
di Alkitab, Tuhan Yesus juga ternyata memanggil Bapa di surga itu dengan panggilan Aba, saudara. Kita buka di Markus 14 ayat 36. Markus 14 ayat 36, kita baca sama-sama, saudara. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, saudara, perkataan ini diucapkan Tuhan Yesus waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Ini adalah momen-momen terberat bagi Tuhan Yesus ya, saudara ya. Ketika dia harus menanggung beban semua manusia di atas kayu salib, dia merasa stressful, saudara. Tuhan Yesus pernah merasakan tertekan, merasa stressful, merasa tidak sanggup lagi, saudara. Sehingga dia berdoa, dia berseru. Ya, saya yakin doa ini Tuhan Yesus ucapkan dengan dengan perasaan yang benar-benar berat, dan dia berseru, saudara. Ya Aba, ya Bapa, kata Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Saya juga berpikir gitu ya, saudara. Kenapa Tuhan Yesus berdoa dengan mengucapkan ya Aba, ya Bapa? Nah, saya percaya juga Tuhan Yesus punya pengharapan yang besar, saudara. Dia sebagai manusia, dia turun di muka bumi sebagai manusia. Dengan segala kemanusiaannya, dia tahu dia nggak sanggup lewatin ini semua. Dia tahu pengharapan satu-satunya ada pada Bapa di surga. Sehingga dia berdoa, ya Aba, ya Bapa. Ini juga menggambarkan bahwa Tuhan Yesus punya hubungan yang sangat dekat, yang sangat intim dengan Bapa di surga, saudara. Ya memang jelas, saudara. Ya, Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah pribadi yang tidak dapat dipisahkan, saudara. Tuhan Yesus sebagai manusia menggambarkan, memberi contoh kepada kita semua, dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Bapa di surga. Sehingga di dalam kesesakan pun, mungkin Tuhan Yesus sempat share sama murid-muridnya ya, saudara ya. Tapi ya kita tahu sama-sama, murid-muridnya masih pada saat itu belum bisa mengerti. Benar-benar belum bisa mengerti bahwa, Tuhan Yesus ini harus menanggung beban yang sangat besar. Sehingga Tuhan Yesus mencari ya, dia butuh tempat untuk bercerita, dia butuh tempat untuk berseru. Ya sama mungkin saudara dengan kita, saudara. Ketika kita mungkin share beban kita sama orang-orang di sekitar kita, mungkin mereka tidak bisa mengerti 100% mengenai apa sih yang kita sedang alami hari-hari ini. Tapi saya percaya, saudara, Bapa di sorga mengerti betul apa yang sedang kita alami. Nah, Tuhan Yesus juga menaruh pengharapan yang full, yang 100% ya, kepada Bapa di surga. Dia lihat begini, perkataan Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan bilang begitu. Tuhan Yesus bilang begitu, saudara. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Kita belajar, saudara. Tuhan Yesus bilang sama Bapa di surga, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Itu artinya apa sih, saudara? Aku percaya Tuhan tuh sanggup. Engkau sanggup lakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tapi Tuhan juga bilang, kalau bisa nih, ambil cawan ini. Aku tuh gak kuat. Tapi ya Bapa, biarlah jangan kehendakku yang terjadi. Tapi biarlah boleh kehendakmu yang terjadi. Kenapa Tuhan Yesus bisa berkata begitu, saudara? Karena dia yakin rancangan Tuhan itu lebih baik dibandingkan rancangan manusia. Rancangan Tuhan pasti jauh lebih baik, melebihi rancangan diri kita sendiri, saudara. Ya. Nah, kita buka ayat selanjutnya. Ayat ini selalu menjadi kekuatan buat saya pribadi, saudara. Ketika saya mulai ragu, ketika saya mulai merasa down gitu ya, saudara. Waktu saya baca ayat ini, Yeremia 29 ayat 11, saya kembali diingatkan, saya kembali di-refresh sama Tuhan, bahwa Tuhan tuh punya rancangan tuh besar. Ketika saya nggak ngerti, aduh Tuhan kenapa sih saya harus alami ini? Aduh Tuhan nanti ke depannya saya harus bagaimana? Apa ya Tuhan, kenapa ya saya harus tertekan seperti ini? Nah, yuk kita baca, saudara, di Yeremia 29 ayat 11 ini.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini kata Tuhan kepada kita, saudara ya. Yaitu rancangan damai sejahtera, saudara. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu, mungkin ada pertanyaan gitu ya di kalangan kita semua. Apakah kita kalau kita memutuskan untuk ikut Tuhan, kalau kita serahkan hidup kita gitu ya, kalau kita memutuskan ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, apakah kita akan selalu menderita? Apakah kita akan selalu kehilangan damai sejahtera? Kita harus mengalami kesusahan demi kesusahan yang tiada akhir gitu, saudara. Nah, waktu saya merenungkan itu, saya ketemu ayat ini, saudara. Dan ayat ini mematahkan semua statement-statement tadi ya, saudara ya. Karena Tuhan bilang begini, aku merancangkan sebuah rancangan yang penuh damai sejahtera buat kamu. Artinya apa sih, saudara? Waktu kita memutuskan kita ikut Tuhan, Tuhan itu punya rancangan yang terbaik buat kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah sekalipun merancangkan yang jahat atas kehidupan kita. Nah, kita coba buka, saudara, di versi lain daripada ayat ini, yaitu dari versi The Message. Dalam bahasa Inggris, saudara, dikatakan begini, I will show up and take care of you as I promised and bring you back home. I know what I am doing. I have it all planned out. Plans to take care of you, not abandon you. Plans to give you the future you hope for. Wah, saudara, waktu saya baca ini, saya merasa, wah, Tuhan sangat nggak mungkin lah gitu, saudara. Sangat tidak mungkin kalau Tuhan itu sengaja, ya, dengan sengaja membiarkan kita menderita, dengan sengaja ingin melihat anak-anaknya menderita. Itu sangat tidak mungkin, saudara. Karena Tuhan bilang di sini dengan sangat tegas gitu, saudara ya. I have it all planned out. Aku sudah merancangkan segala sesuatunya. Semua yang terjadi di dalam kehidupanmu itu sudah aku rancangkan. Plans to take care of you. Wah, saya suka sekali, saudara, dengan kata-kata ini. Plans to take care of you. Jadi bukan sekedar membuat rencana, saudara ya. Tapi Tuhan juga bilang take care. Saudara tahu ya arti take care itu apa ya, saudara? Memperhatikan betul-betul. Memperdulikan. Ya. Berarti juga dalam hal-hal kecil di dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin kita juga merasa, Tuhan mah nggak perhatikan lah kalau hal-hal kecil seperti ini. Tidak, saudara. Kalau Tuhan bilang take care of you, Tuhan akan take care of kita semua. Dia akan memperhatikan, saudara. Not abandon you. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, saudara. Yeah. Plans to give you the future you hope for. Wah. Rancangan untuk memberikan kepada kita masa depan yang sesuai dengan harapan kita, saudara. Ini dikatakan di sini plans to give you the future you hope for. You-nya kita, saudara. You hope for. Nah, jadi Tuhan itu baik, saudara. Dia sangat baik. Ya. Bahkan dia bilang, dia merancangkan masa depan yang baik, yang terbaik, yang sesuai dengan harapan kita. Nah, saudara, saya percaya, mari kita mulai menyelaraskan, saudara. Apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Yuk kita mulai selaraskan dengan apa yang ada di pikiran Tuhan, apa yang ada di hati Tuhan, saudara. Ya, kenapa seringkali juga terjadi ketidaknyamanan dalam mengikut Tuhan? Ya, mungkin ketidaknyamanan yang dimaksud di sini bukan penderitaan ya, saudara, sebenarnya. Tapi seringkali karena ada perbedaan pola pikir, ada perbedaan persepsi antara Tuhan dan kita yang tidak mengerti
Tuhan, saya percaya Tuhan pasti mengerti kita, saudara. Tapi seringkali kita yang nggak bisa mengerti Tuhan. Karena kita nggak mengerti Tuhan, kita mulai beranggapan, ikut Tuhan itu kayaknya capek banget ya. Ikut Tuhan tuh kayaknya dulu saya bisa melakukan banyak hal yang saya mau. Saya bebas melakukan ini dan itu. Rasanya saya senang. Tapi kok sekarang kayaknya kalau saya ikut Tuhan, misalnya saudara ya, kalau kerja saya nggak bisa ya, agak-agak main licin-licin dikit. Kayaknya udah nggak bisa lagi. Saya udah nggak bisa ya, bohong-bohong dikit. Kayaknya saya harus jujur bener-bener. Wah, tahun ini tahun integritas. Wah, saya kayaknya harus jaga integritas. Wah, itu kayaknya nggak enak banget buat saya. Lukas 9 ayat 23, saudara. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, tadi saya sempat sampaikan ya, saudara ya. Mungkin saya yakin penderitaan yang dimaksud bukan kita harus menderita sengsara, kita kehilangan damai sejahtera, benar-benar kita hidup dalam kesengsaraan, kekelaman seperti itu, bukan, saudara ya. Tapi Tuhan di ayat Lukas 9 ayat 23 ini, Tuhan tuh sedang berkata kepada kita gini loh. Nah, ayo ikut aku. Tapi aku mau bilang nih, ketika kamu memutuskan untuk mengikut aku, ada harga yang harus kamu bayar. Ada sesuatu yang pasti kamu korbankan. Kenapa? Karena aku mau mengubah kehidupan kamu jadi lebih baik. Saya percaya gini, waktu kita memutuskan kita ikut Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita ngikut Tuhan, itu kita yang diubah jadi lebih baik. Amin ya saudara ya. Tuhan tidak berubah saudara. Tuhan sudah baik. Tapi waktu kita ikut Tuhan, kita mulai melekat sama Tuhan, kita belajar karakter Tuhan, kita belajar mengenal pribadi Tuhan. Kita yang diubah jadi lebih baik saudara. Semakin serupa dengan Kristus. Nah, ketika proses belajar tersebut, kita lagi belajar untuk jadi lebih baik, mungkin ada hal-hal yang kita harus tanggalkan, saudara. Nah, ketika kita menanggalkan sesuatu itu, itulah yang mungkin seringkali kita rasa tidak nyaman, saudara. Itulah yang mungkin gak nyaman buat tubuh kita, buat daging kita. Mulai waktu kita ikut Tuhan, kita mulai tahu, oh yang ini Tuhan senang. Oh yang ini Tuhan tidak berkenan. Oh yang ini jangan dilakukan. Oh kita harus seperti ini. Kita mulai belajar seperti itu, saudara. Apakah itu perlu, saudara? Saya rasa itu semua tetap perlu, saudara, buat kita. Untuk kebaikan kita, saudara. Ya. Nah Tuhan tuh sedang bilang sama kita, kalau kamu mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini maksudnya bukan waktu kita ikut Tuhan, wah kamu pasti menderita, miskin, melarat, sengsara, kamu pasti gak diberkati. Itu bukan, saudara. Ya. Kalau kita mengerti tadi, Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Ya. Justru sebaliknya, saudara. Waktu kita memutuskan mengikut Tuhan, kita akan terima banyak, saudara. Kita akan terima banyak. Termasuk berkat. Tapi mungkin orang cuman fokusnya gini, wah ikut Tuhan pasti dapat berkat. Mereka melupakan bahwa mereka harus belajar sesuatu ketika mereka memutuskan ikut Tuhan, saudara. Wah ikut Tuhan pasti enak, segala sesuatu di hidup ini pasti dimudahkan. No, saudara. Saya percaya kita akan jadi lebih baik. Tapi yang dimaksud lebih baik ini adalah Tuhan mau menjadikan kita pribadi yang lebih baik, saudara. Kita yang dulunya bejat, kita yang dulunya nakal, kita yang dulunya tidak pernah taat, Tuhan mau ubah kita jadi pribadi yang taat, pribadi yang baik, anak yang baik. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Tapi kita seringkali kita nggak paham. Dan kita anggap, ikut Tuhan itu melelahkan. That's why banyak orang mulai menyerah ikut Tuhan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, merasa ketidakpastian itu, mulai merasa meragukan, iya ya, apa Tuhan punya rancangan yang baik ya dalam hidupku? Apa Tuhan sebenarnya tuh merancangkan masa depan yang
penuh harapan seperti yang difirmankannya ya, kita mulai meragukan, saudara. Ya. Setiap orang yang memutuskan mau mengikuti Yesus, Tuhan Yesus tuh seolah-olah juga berkata seperti ini. Apakah kamu sanggup mempercayakan seluruh kehidupanmu kepadaku? Seolah-olah Tuhan sedang berkata begitu, saudara. Ketika saudara benar-benar memutuskan, saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Itu seolah-olah Tuhan berkata begini. Nah, kamu mau gak percaya sama aku? Kamu serahkan seluruh kehidupanmu sama aku. Aku ini Bapamu loh. Bapa di dunia aja tahu memberikan yang terbaik buat anaknya. Aku ini Bapa di sorga. Lebih daripada Bapa di dunia. Aku tahu yang terbaik buat kamu. Nah, saudara yakin gak sih, saudara? Saya sepanjang hidup saya ya, saudara. Apa yang tadinya saya anggap baik, ketika saya saya mulai taat dan ikuti Tuhan, ujung-ujungnya saya nggak pernah menyesal tuh, saudara. Saya nggak pernah menyesal. Misalnya saya membuat satu keputusan yang berat awalnya nih buat hidup saya, ya, tapi saya tahu Tuhan mau, ya, saya percaya ini kehendak Tuhan dan saya memutuskan ikut Tuhan, benar-benar ikutin maunya Tuhan. Setelah saya lewati, saudara, di belakang, saya nggak pernah menyesal. Dan saya justru bersyukur, untung saya ikut Tuhan. Untung saya pilih ini. Kenapa? Karena saya udah lewatin. Ketika saya lewati dan saya melihat ke belakang, wow, semua itu baik ternyata. Pas kita mau memutuskan, mungkin kita nggak bisa lihat, saudara. Mungkin pandangan kita tuh cuma 5 meter ke depan gitu, saudara ya. Sedangkan Tuhan yang ada di atas sana, Tuhan tahu segala sesuatu sampai ujung-ujungnya, saudara. Nah, Tuhan tuh berkata sama kita, apakah kamu mau mempercayakan seluruh kehidupanmu kepadaku? Nah, kalau saudara mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, ayo saudara, saya ajak saudara belajar mempercayakan seluruh kehidupan saudara kepada Tuhan. Bukan setengah, ya, bukan sebagian besar, ya, tapi seluruh, saudara. Seluruh itu artinya saudara benar-benar melepaskan, ya, hak saudara. Saudara belajar berserah sama Tuhan. Mungkin awalnya nggak gampang, saudara. Ya. Di sini yang dibutuhkan adalah kepercayaan, saudara. Seberapa percaya saudara sama Tuhan, saudara? Seberapa saudara beriman, seberapa saudara yakin kepada Tuhan saudara, kalau Dia adalah Bapa yang baik. Kita sering nyanyi, saudara. Ya, Allah Bapakku yang baik, ya kan, saudara? Tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Apakah itu benar-benar kita nyanyikan, tapi kita punya iman? Atau jangan-jangan kita nyanyi begitu, kita nggak punya imannya, saudara? Allah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Wow. Bener nggak nih? Ya, semua itu based on kepercayaan, saudara. Nah, saudara, bagaimana kita bisa membangun sebuah kepercayaan sama Tuhan kita? Satu-satunya jalan saya percaya cuma lewat hubungan, saudara. Yuk, saudara, kita di hari-hari ini bangun hubungan yang baik sama Tuhan kita, yuk. Bangun keintiman sama Tuhan kita. Semakin saudara kenal sama Dia, saudara akan semakin percaya sama Dia. Semakin saudara kenal sama Tuhan kita, sama Tuhan Bapa di surga, saudara akan semakin yakin dan semakin percaya dan semakin mudah untuk menyerahkan seluruh kehidupan saudara sama Tuhan. Ya, sama contohnya, saudara, kalau saudara belum percaya sama seseorang, saudara rasanya sulit, ya. Kemarin Pak Agus udah kasih contoh, saudara, ya, soal masalah dompet, ya. Kalau belum kenal, sulit untuk mempercayakan. Tapi kalau sudah kenal, wah, udah nih lu pegang deh dompet gue. Mau lu pakai isinya juga nggak apa-apa. Kalau sudah kenal, saudara. Nah, saudara, kalau kita makin dekat sama Tuhan kita tuh kita makin bisa lihat, saudara. Tidak ada satupun rancangan yang jahat buat hidup kita. Tidak ada, saudara. Nah, mungkin kita punya pola pikir tadi, ya, saudara, ya. Wah, kalau kita ikut Tuhan, kita bisa menderita nih.
kayaknya kita bisa long suffer nih. Long suffer yang penderitaan panjang itu, bukan panjang sabar saudara ya, long suffer. Tapi gini saudara, ya. Kalau kenyamanan yang kita maksud itu adalah comfort zone kita, ya, zona nyaman kita, artinya kehidupan lama kita, dosa-dosa lama kita, cara hidup kita yang lama. Saya percaya semakin saudara ikut Tuhan, Tuhan akan semakin usik hal-hal seperti itu. Ngerti ya saudara maksud saya ya saudara? Kalau yang kenyamanan yang kita maksud tadi adalah, wah, zona nyaman, ya, kehidupan lama kita, dosa, kemalasan. Ya. Semakin kita ikut Tuhan, Tuhan akan semakin mengusik hal-hal yang demikian tuh saudara. Mengusik tuh maksudnya Tuhan tuh pengen ubah, gatel Tuhan tuh pengen ubah gitu loh saudara. Tapi kembali lagi, Tuhan kita tuh tidak pernah memaksakan kehendaknya saudara. Ya. Dia selalu berikan kepada kita otoritas dan kehendak bebas saudara untuk memilih. Ya. Nah, mungkin kita juga punya pertanyaan seperti ini. Kalau kita ikut Tuhan, tadi kita belajar menyerahkan segala sesuatunya, berarti kita nggak punya masa depan dong. Berarti kita tidak bisa merancangkan sesuatu dong. Benar ya saudara? Karena tadi kan mungkin kita beranggapan bahwa semuanya saya serahkan sama Tuhan, saya jadi nggak punya kehendak bebas untuk memikirkan masa depan saya nggak bisa merancangkan masa depan saya, semua yang terjadi pasti masa depannya yang Tuhan rancangkan. Apakah seperti itu saudara? Ya, ternyata tidak saudara ya. Tadi ya saudara, Tuhan itu ya sama seperti Papa saudara ya. Mungkin Papa punya plan buat anak-anaknya. Plan yang dirancangkan Papa pasti yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi kembali lagi saudara, anak-anak ketika sudah dewasa, ketika sudah besar, contohnya memilih pasangan hidup, ya, memilih pekerjaan. Kembali lagi, semua ada di tangan si anak, saudara. Kembali lagi, semua ada di tangan kita. Tapi saya percaya gini, rancangan Bapa di surga itu begitu sempurna, saudara. Ya, begitu sempurna. Kita boleh nggak tetap merancangkan? Boleh, saudara. Boleh, justru harus. Saudara harus memikirkan. Ke depan, saudara harus berbuat apa. Saudara harus buat plan. Ya. Tetapi, alangkah baiknya, saudara, setiap plan yang kita buat, kita bawa sama Tuhan, kita doakan sama Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan, gimana nih plan saya? Kalau saudara sudah semakin dekat sama Tuhan, saudara intim sama Tuhan, itu saudara rasanya seperti discuss ya saudara, seperti ngobrol, seperti diskusi sama seorang papa. Pak, enaknya gimana ya? Ini menurutku nih gini nih. Kira-kira kalau gini oke nggak ya? Seperti bicara kepada seorang mentor gitu ya saudara ya. Minta pendapat kepada seorang mentor, dan dia mentor yang baik, mentor yang sangat bisa mengarahkan kehidupan kita. Dan dia akan kasih the best advice buat kita saudara. Ya, tapi kembali lagi, kita mau percaya nggak? Kita mau lakukan itu nggak? Ya saudara. Nah, saya punya cerita, saudara ya. Dulu, sebelum saya melayani sekarang di musik ya, saudara ya. Dulu waktu saya belajar musik, saya juga merasakan hal yang sama tuh, saudara. Saya nggak ngerti tuh, saudara. Waktu mama saya khususnya, saudara ya. Mama saya begitu menekan saya, begitu memaksa saya belajar musik dulu. Ya. Saya nggak ngerti, kenapa sih gue harus disuruh belajar musik? Wah, saudara, kalau saya boleh cerita gitu ya, mungkin lucu kali ya. Dulu tuh belajar musik tuh harus dipaksa-paksa, saudara. Harus ditungguin sama mama saya di sebelah gitu ya. Saya belajar keyboard, ditungguin sama dia di sebelah. Kadang-kadang dicubitin kalau saya nakal gitu ya. Udah kalau saya lagi main, salah gitu. Gue yang main, dia yang komen salah gitu ya, saudara. Saya bener-bener dipaksa, saudara. Waktu itu saya juga sempat merasa, aduh, kalau lu pengen bisa musik, ya udah lu aja yang belajar gitu loh. Jangan paksa gue gitu kan. Tapi namanya anak kecil ya, saudara ya. Anak kecil ya nurut gitu ya, saudara ya, belajar waktu itu.
Tapi sekarang saudara ya, sekarang. Kalau saudara tanya, nyesel nggak belajar musik? Wah, saya jawab saudara, saya nggak nyesel sama sekali. Dan saya bilang, untung gue belajar musik. Maksudnya bukan jadi sombong gitu ya, lebih bisa dari orang lain. Enggak. Tapi dengan saya belajar musik, saya punya talenta ini, saya dipercayakan Tuhan talenta ini, saya kembangkan ini, saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan lewat musik. Sama saudara nih. Apakah saya merasa nyaman saudara waktu saya belajar musik? Sama sekali tidak nyaman saudara. Tidak nyaman saudara. Saya bilang apa adanya. Tapi apakah itu baik buat saya? Jawabannya sangat baik buat saya. Apakah ini saudara cukup bisa menjawab ya saudara ya? Saya rasa saya mulai mengerti dan itu bisa menjawab ya saudara. Apakah ikut Tuhan itu akan kehilangan kenyamanan? Kalau kenyamanan yang saudara maksud adalah tadi, comfort zone, belajar musik, jelas saudara. Anak kecil, wah pulang sekolah maunya main, ya maunya ketemu teman. Saya harus kehilangan kenyamanan saya harus duduk di depan keyboard, belajar sejam 2 jam di sana sambil ditungguin mama saya. Gitu. Itu nggak nyaman saudara. Saya kehilangan kenyamanan di sana. Apakah saya menderita? Menderita kadang-kadang saudara. Kalau saya nggak bisa-bisa, kadang-kadang dipukul, kadang-kadang dicubitin. Ya itu penderitaan buat saya. Tapi, tadi saudara ya, apakah itu baik buat saya? Jawabannya, yes, sangat baik saudara. Buat saya. Ya. Apakah kita kehilangan kenyamanan, kehilangan penderitaan, kita menderita di dalam Tuhan gitu ya saudara. Apakah semua itu hanya sekedar itu, titik, menderita, titik gitu, tidak ada ujungnya saudara? No. Rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera. Pasti ada kebaikan Tuhan di dalam sana. Dan pasti ada berkat Tuhan di dalam sana saudara. Mari saudara, kita mulai percaya yuk. Kita mulai mengerti yuk. Bahwa Tuhan kita ini adalah Bapa yang baik. Dia Aba, sumber segala sesuatu. Sumber perlindungan. Ketika kita tidak mampu lagi, ketika kita merasa mulai, capek, ya, mulai merasa tidak nyaman, saudara. Yuk berseru sama Tuhan. Ya Aba, ya Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus ajarkan sama kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh belajar, mengenal Engkau sedikit lebih dalam lagi Tuhan. Mengenal pribadi-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau sungguh-sungguh adalah Bapa yang baik. Ajar kami supaya kami boleh percaya Tuhan. 100% boleh kami percaya Tuhan. Kalau Engkau adalah Bapa yang baik. Tidak pernah ada satupun rancangan yang jahat daripada-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami melewati lembah yang kelam, sekalipun kami menderita, sekalipun kami sengsara Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan Tuhan. Bukan semata-mata karena Engkau ingin kami menderita Tuhan, bukan. Tapi kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada setiap kami. Ada berkat di balik itu semua Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap kami Tuhan. Melalui tahun ini, tahun 2021 Tuhan, biar ada berkat Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Berkat jasmani, berkat rohani Kau limpahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Marilah tabur dengan hati yang penuh dengan sukacita. Saya percaya saudara, engkau sangat-sangat diberkati Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menabur hari ini. Kami percaya Tuhan, kami yang menabur air mata, kami akan pulang dengan sorak-sorai. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Karena itu kami mau tabur dengan hati yang penuh sukacita.
Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Selamat memberi saudara. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Mari saudara, ini saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Persiapkan hati saudara, dengan sehati kita akan mulai berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, teman-teman dimanapun kita berada, yuk kita satu hati dalam doa yuk. Selamat malam ya Bapak. Terima kasih kalau kami masih boleh Tuhan menaikkan doa, pujian, penyembahan Tuhan kepadamu ya Bapak. Terima kasih kalau PPW Night ini Tuhan masih boleh bisa terus diadakan Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Biar kami perkatakan Tuhan, sungguh itu memberkati kami. Itu menguatkan kami Tuhan. Itu menegur kami Bapa. Sehingga kami boleh semakin kuat. Kami semakin bisa ngerti kehendak-Mu Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih itu boleh menjadi bekal manis dan terus menjadi dasar fondasi kami dengan Engkau semakin kuat ya Tuhan. Dan biar ya Bapak roh doa pujian penyembahan itu boleh terus melekat kepada kami semua Tuhan. Karena ini DNA yang Kau taruh kepada kami Bapak. Terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Boleh menjamah kami Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami perkatakan tempat kami ini penuh dengan hadirat-Mu Tuhan. Di rumah-rumah, dimanapun kami mendengarkan ini Tuhan, penuh dengan hadirat-Mu. Karena dasar kami melakukan doa puji penyembahan dan Kau disenangkan Tuhan dengan persembahan. Engkau hadir ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami sungguh senang ya Tuhan, betul-betul mengucap syukur Bapak. Untuk setiap hal yang boleh kami alamin, untuk setiap hal yang boleh kami lalui. Baik kami jatuh atau bangun Tuhan, kami akan bangkit lagi Tuhan. Kami perkataan kami boleh keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Kami boleh punya respon hati benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua gak ada yang mudah kecewa ya Tuhan. Kami semua gak ada yang mudah iri hati Tuhan. Tapi kami semua semakin lembut hati dengan Engkau. Dan yang pasti, kami punya integritas yang kuat dalam Engkau Tuhan. Di gereja, di mana kami di kantor, di rumah, di keluarga, kami punya sikap hati yang sama ya Tuhan. Terima kasih untuk pembentukan-Mu, penggembalaan-Mu Tuhan. Terima kasih betul-betul untuk tempat IGB Tanjung Duren. Terima kasih Bapak. Dan juga Tuhan, kami berdoa Bapak untuk kota ini, kota Jakarta Tuhan. Damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah itu boleh turun dalam nama Yesus. Shalom Jakarta, betul-betul Tuhan. Damai untuk Jakarta, damai untuk kota-kota yang ada ya Tuhan. Damailah
untuk Indonesia Tuhan. Damai betul-betul ya Tuhan, kami lepaskan Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan, setiap pulau-pulau Tuhan, shalom dalam nama Yesus. Pakai Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan, dengan dahsyat dan ajaib, sampai mengalir Tuhan ke setiap gubernur-gubernur yang ada ya Tuhan. Semua aman dalam kendali-Mu Tuhan. Kami semua boleh saling menjaga protokol dengan baik Tuhan, sehingga betul-betul COVID ini boleh dihempaskan dalam nama Yesus. Dan kami boleh menang dengan finish strong bersama-sama Tuhan. Negara ini boleh terus pulih dan semakin pulih lagi Tuhan. Terima kasih kalau negara kami Tuhan boleh aman dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kinerja yang baik Tuhan daripada-Mu Tuhan. Negara kami NKRI yang satu dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik untuk PPNet hari ini Tuhan. Thank you, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Dan Bapak, sebelum kami akhiri ibadah PPNet ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan boleh angkat tangan Bapak Ibu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jeri lelamu, apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang yakin dan percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.